puasa, giliran udah puasa paling duluan dia bukanya itu ya Allah. Ustaz, kira-kira kapan lebarannya? Nggak usah bingung-bingung nanya kapan lebaran dah. Tapi kemungkinan tanggal 2, kemungkinan besok baru sidang isbat. Besok sidang isbat. Kalau umpama besok kok ternyata hilalnya sudah nampak, berarti hari Senin tanggal 2 kita masuk 1 Syawal. Tapi kalau seandainya besok kok hilalnya belum nampak, atau hilalnya sudah ada tapi derajatnya yang belum sesuai standarnya, 3 derajat di atas ufuk. Jadi kalau masih 3 di bawah, itu menurut mayoritas yang dipegang oleh pendapat kita umat Islam di Indonesia, dengan menggunakan metode imkanur ru'yah, maka belum dianggap anak hilal. Tapi kalau berdasarkan hisabnya, metode wujudul hilal, itu nanti besok anak hilalnya itu sudah di atas 3 derajat. Berarti kalau sudah di atas 3 derajat, ya mau nggak mau berarti 1 Syawal jatuh tanggal 2. Tapi untuk lebih mantapnya, ya kita tunggu keputusan besok hari. Cuma yang agak bingung emak-emak ini, mau masakkah enggak? Mau masak takut besok masih puasa, nggak masak taunya besok lebaran. Tapi yang jelas besok pasar bakal rame. Yang jelas besok pasar bakal rame. Kenapa rame? Ada yang beli daging, ada yang beli ayam. Satu bintran betul dijual kosong, nggak ada isinya. Emang ketupat nggak ada isinya, diisi di rumah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti 29 Ramadan pada malam hari ini buat kita masih ada jatah, barangkali kok masih ada Lailatul Qadar. Ustaz, kemarin udah turun belum? Nggak tahu. Kemarin lagi nggak tahu juga. Kemarin lagi nggak tahu juga. Lah yang tahu siapa? Orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu nggak semua orang paham. Walaupun ada ciri-cirinya, Lailatul Qadar itu cirinya kalau pagi mataharinya tidak terlalu cerah juga tidak terlalu redup, anginnya ada, terasa sepoi-sepoi, kenceng enggak, pelan juga enggak. Saya perhatiin dari malam 21, 23, 25, 27 itu anginnya malam kenceng. Entar besok paginya hujan. Jadi yang tahu itu hanya mereka yang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak mesti harus orang yang berada di dalam masjid. Kita mungkin boleh jadi salah kaprah, kalau di masjid pasti akan dapat Lailatul Qadar. Memang utamanya, baiknya ya caranya diantaranya mencari dan mendapatkannya di dalam masjid. Tapi sekarang pertimbangannya begini hadirin. Kalau dia seorang pekerja malam, satpam umpamanya, nggak punya kesempatan buat iktikaf, padahal dia kepengen iktikaf, tapi karena ada kewajiban harus menjalankan tugasnya sebagai satpam, apakah nggak berhak tuh satpam dapat Lailatul Qadar? Jangan-jangan ini satpam sambil jaga subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak ternyata Lailatul Qadar turun kepada orang yang modelnya demikian? Yang di masjid bagus, sudah berusaha untuk mendapatkan. Artinya apa? Bahwa malam yang baik ini tidak menutup kemungkinan akan datang kepada orang-orang yang tidak berada di masjid. Ya contohnya tadilah seperti satpam atau orang-orang yang terpaksa memang dia harus bekerja dan itu pun bagian daripada kewajibannya. Iktikaf sunnah kah wajib? Sunnah. Jangan dibalik-balik. Pak, saya izin. Kenapa? Gak masuk kerja. Saya mau iktikaf. Wah, ini kebalik. Kerja itu wajib, iktikaf itu sunnah.
menjadi sunnah muakkadah ketika bulan suci Ramadan, apalagi 10 terakhir. Dan kalau dia memang memiliki waktu yang luang, waktu yang lapang. Kalau waktunya nggak luang, waktunya nggak lapang, ya tetap kewajiban bekerjanya harus diutamakan. Bahkan umpama ini Pak, kok bininya ngajakin kelon, padahal bapak mau iktikaf, itu utamanya kelon bini apa iktikaf? Kelon bini Pak. Loh bener, kelon bini. Lah, ini kita Pak kadang-kadang cara berpikirnya aneh. Enggak, saya mau iktikaf. Padahal yang paling utama di Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian pakaian buat istri, istri pakaian buat kalian. Wong iktikaf waktunya agak panjangan. Kelon bini kali malam itu pas lagi kepengen. Nah ya kalau nggak tersalurkan pikirannya macam-macam, apa nggak bahaya? Kan jadi dosa kita. Laki-laki mah kadang kepenginannya doang. Giliran dia yang kepengen harus malam ini. Giliran beda yang bentar, belakangan lah saya duluan gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sama-sama baiknya. Metodenya boleh jadi bermacam-macam. Tujuannya untuk apa? Agar kita yang memiliki waktu luang bisa duduk di dalam masjid, tidak memandang remeh dengan orang yang tidak beriktikaf di dalam masjid. Jangan-jangan dia punya kewajiban yang jauh lebih penting, yang jauh lebih utama. Tadi tuh saya mau ke sini, tumben betul macet banget. Saya pikir orang-orang keluar mau pada tarawih ke sini. Contohnya begitu sampai sini segini aja orangnya. Nah itu yang tadi di luar pada ngapain itu ya? Yang jalan dari Gunung Malang ramai banget. Apalagi pas di lampu merahnya apa itu Pak? Rapak situ ya. Masya Allah. Ini orang pada mau terawih kali saya bilang ya. Udah malam 29, Ramadannya udah mau pergi. Iya pada terawih Pak. Cuma ya di rapak terawihnya. Ada yang terawihnya di BSB, ada yang terawihnya di BC, ya nggak apa-apa. Kali mau belanja siang masih puasa, takut batal, akhirnya belanjanya malam. Ya udah gitu aja lah husnudzonnya kita, kan enak cara berpikirnya. Yang penting dia puasa, daripada udahlah belanja nggak puasa, lebaran shopnya paling depan kan bikin bingung malaikat itu. Bikin bingung malaikat, kata malaikat mau dicatat bagus tapi puasanya kada. Mau dicatat jelek tapi shopnya paling depan. Kadang-kadang giliran takbiran malam duduk Pak, dia di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat kotor nih absen katanya ya, absen kotor jadinya. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silakan kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan serta fadilah, keutamaan daripada Ramadan yang sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Nabi kalau udah mau lewat Ramadan sedih. Kalau kita ya double-double dah, ya campur seneng ya campur sedih. Ya sedihnya nggak bakal tarawih lagi besok, sedihnya udah gak ada iftar berjamaah lagi. Ya senangnya paling kepikiran nggak perlu lagi saya pagi-pagi nggak ketemu nasi kuning. Nah, pagi udah boleh nasi kuning, ngopi udah boleh, yang rokokan silakan dan lain seterusnya bebas. Maka Ramadan itu mengajarkan kepada kita disiplin, disiplin makan, disiplin minum. Asal halal, kalau belum waktunya jangan. Tahu isi halal habis maghrib, ote-ote halal habis maghrib, teh manis halal habis maghrib, bahkan bini kita sendiri halal habis tarawih. Jangan habis maghrib nafsu amat. Habis tarawih jangan habis maghrib Pak. Ya Allah, habis maghrib mah perut masih begah, perutnya masih kenyang, belum bisa ngapa-ngapainnya. Ya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin yang hadir malam hari ini termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap menghidupkan malam Ramadannya dengan cara yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijumpakan serta dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang dengan kondisi dan keadaan yang
yang jauh lebih baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian.